فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesempatan serta kesehatan yang mudah-mudahan kedua nikmat tersebut senantiasa kita gunakan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dengan kedua nikmat tersebut bisa mengantarkan kita kepada surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar. Kita lanjutkan. Kemarin kita sudah bahas ayat yang ke-23 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin ya. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Artinya Mas Firman? Ya. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Huruf la walaqad ada la ada qad di situ ya. Walaqad ya. Huruf la-nya itu juga menunjukkan la mauti alil qasam, yaitu huruf lam yang menunjukkan sumpah ya. Huruf lam yang menunjukkan sumpah ya. Sumpah maknanya berarti begini. Wallahi, demi Allah, ya kan? Sahibukum Muhammad ra'a Jibrila fi surati allati khalaqahullah. Maknanya begitu ya. Kalau dikatakan walaqad ra'ahu berarti wallahi demi Allah. Bahasanya begitu ya. Demi Allah sungguh sahibukum, temanmu itu, sahabatmu itu. Kan kemarin kita sudah bahas kan, wa ma sahibukum bimajnun. Tidaklah sahabatmu itu ya, itu orang gila. Bahkan dia walaqad ra'ahu, bahkan sungguh-sungguh ya, demi Allah dia sahibukum Muhammad ya, telah melihat Jibril itu dalam bentuk aslinya ya, dalam bentuk aslinya, yakni apa? Sittu janahin ya, yaitu 600 sayap. Ayat ini menunjukkan bahwasanya memang Nabi melihat dengan nyata, dengan mata telanjang ya. Nabi melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. 2 kali Nabi melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya ya kan? Yang pertama adalah ketika pulang dari gua Hira ya. Berjalan, kemudian tiba-tiba ada yang mengucapkan salam kepada beliau. Beliau noleh kanan tidak ada orang, noleh kiri tidak ada orang, noleh belakang juga tidak ada orang. Begitu beliau noleh ke atas, malaikat Jibril duduk di antara langit dan bumi ya. Kemudian satu sayapnya memenuhi ufuk, sehingga pada hari itu ya, diriwayatkan matahari tidak ada ya, matahari gelap, tidak ada. Kenapa? Karena ketutup dengan sayapnya malaikat Jibril. Setelah itu barulah kemudian Nabi SAW lari pulang ke rumah ya kan, lari pulang ke rumah, bilang sama istrinya, zammiluni zammiluni, selimuti aku selimuti aku. Barulah kemudian malaikat Jibril datang ke tempatnya, ke rumahnya Nabi SAW, kemudian menyampaikan ayat ya ayyuhal muddatsir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur ya. Barulah kemudian malaikat Jibril datang ke rumah Nabi dan mengatakan kum, bangun, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut bangun, ya ayyuhal muddatsir kum fa'andir, berdiri dan berilah mereka peringatan. Itu yang pertama ya kan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, malaikat Jibril, Nabi SAW melihat malaikat Jibril di Sidratil Muntaha ya. Kemarin kita sudah jelaskan ya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha ya.
Dan sungguh Nabi melihat pada kesempatan yang lain malaikat Jibril itu di mana? Sidratil Muntaha. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha, ya. Dan Nabi melihat terus malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Subhanallah, ya. Ayat ini juga menjadi dalil salah satu keutamaan Nabi SAW dibandingkan dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemarin kita sudah bilang, ya, sudah jelaskan. Nabi Musa diajak bicara sama Allah, Nabi Musa di bumi, Allah di tempatnya, ya kan, di atas arsy-Nya. Yang kedua, Nabi Musa minta lihat Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Ya Allah, aku ingin melihat kamu. Allah bilang, kamu lihat gunung. Kalau kamu bisa lihat gunung itu terus, kamu akan bisa melihat saya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kan begitu. Begitu dia lihat gunung itu goncang, Nabi Musa pingsan. Ya kan? Nabi Musa pingsan. Nabi SAW melihat Jibril yang lebih hebat dari gunung. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Mata beliau terus melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya dan juga dalam bentuk melihat Sidratil Muntaha yang keindahannya itu nggak tertandingi, sudah nggak bisa digambarkan dengan diucapkan dengan kata-kata, nggak bisa dilukiskan dengan macam-macam, ya kan? Nggak bisa. Saking indahnya Sidratil Muntaha itu, dan Nabi melihat terus Sidratil Muntaha itu. Nabi Musa lihat gunung sudah pingsan, ya kan? Ini kelebihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Laqad ra'ahu ufuqil mubin, wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin, ya. Hunya ini kembali kepada Nabi Muhammad, ya. Wa laqad ra'ahu. Hunya kembali ke Jibril, ya. Wa laqad ra'a itu sudah ada Muhammadnya, hunya itu kembali ke Jibril, ya. Bil ufuq, ya. Yang dimaksud dengan ufuk itu adalah tempat matahari terbit dari arah timur, ya kan? Ini macam-macam penafsiran para ulama, ya. Ufuk itu memang dari arah timur, tempat terbitnya matahari, sehingga kemudian terlihat jelas. Makanya kemudian bil ufukil mubin, di ufuk yang nyata, di ufuk yang jelas. Itu di mana? Di tempat terbitnya matahari itu, ya. Itu penafsiran yang paling kuat, ya. Kenapa kemudian Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ini? Karena memang orang-orang kafir Quraisy, ya, juga nggak percaya, mana malaikat Jibril yang kamu bilang itu mana, seperti apa wujudnya, ya kan? Kamu mengatakan malaikat Jibril itu mana, malaikat Jibril itu seperti apa? Mereka hanya melihat sesekali malaikat Jibril itu berwujud sebagai manusia biasa, ya, seperti mirip dengan sahabat Dihya bin Khalifah Ibnul Qalbi, ya. Mirip dengan sahabat namanya Dihya Ibnu Qalbi. Nah, itu malaikat Jibril. Itu dilihat juga oleh orang-orang kafir Quraisy kalau malaikat Jibril itu turun. Kenapa? Karena memang bisa dilihat. Rubah jadi manusia. Bisa dilihat. Ya kan? Nah, kemudian terus mana malaikat Jibrilnya? Kamu bilang itu mana? Ya? Nah, maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ini untuk menegaskan malaikat Jibril, Nabi SAW betul-betul melihat Jibril dalam bentuk aslinya, ya. Baik. Kita lanjutkan pada ayat selanjutnya, ya. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, ya. Artinya maksudnya? Dan dia bukanlah untuk menerangkan yang gaib, seorang yang kikir. Orang yang kikir, ya. Jadi gini, ya. Wa ma huwa, dan tidaklah dia Muhammad ini, ya, alal ghaib, terhadap perkara yang gaib, ya, terhadap perkara yang gaib. Yang perkara yang gaib itu maksudnya wahyu, ya. Dan dia Muhammad itu terhadap wahyu, ya, alal ghaib bil dhanin, ya. Itu bakhil artinya. Itu artinya bakhil, pelit, bakhil. Nah, ayat ini memang ada dua qiraah, ya. Ayat ini ada dua qiraah, ya. Ini qiraah yang masyhur, yang mutawatir. Ada juga qiraah yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, bukan Ibnu Katsir yang nulis tafsir Ibnu Katsir, bukan, ya. Ini Ibnu Katsir ahli qiraah tahun 200-an, ya. Ibnu Katsir, ada Abu Amir, ada Al-Kisai. Beliau ini imam qiraah ini bukan imam sembarangan, ini imam qiraah.
di antara 7 atau 10 ini beliau termasuk, ya kan? Ada Syu'bah, ada Hafs, kemudian ada Ibnu Katsir, ada Abu Amir, kemudian ada Al-Kisai. Beliau ini membacanya begini. Beliau membacanya begini. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dha. Pakai apa maksudnya? Ada yang short gandengannya dot ini, ada yang tok gandengannya dha. Dha. Ya. Keluarnya beda. Kalau yang ini, dha ini pinggir lidah ini ketemu dengan geraham yang belakang ini. Dha. Kalau yang Al-Kisai tadi itu dha. Sama dengan dzal, sama dengan sa. Digigit. Ya. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dha. Ada digigit. Kalau yang ini enggak digigit. Bidhanin. Walam taradha, di apa? Kena ininya, ya, kena di gigi geraham yang bawah. Itu dua qiraah. Dua qiraah ini memang baca beda arti. Tapi ini kalau nanti antum baca ayat ini enggak apa-apa udah. Nanti antum keliru dha sama dha, ya kan kadang-kadang sering keliru, ya kan? Kalau untuk ayat ini masih bisa diterima, ya kan? Paham? Kalau untuk ayat ini ya. Nanti kalau antum baca ayat yang lain fatal antunya, ya. Fatal karena memang beda artinya, ya kan. Tapi kalau untuk ayat ini antum baca dua tadi itu salah, masih bisa diterima. Ya, karena ada dua qiraah meskipun yang masyhur yang ini. Ya. Kalau yang ini artinya begini, ya. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, ya, bidhanin, ya. Itu artinya dan tidaklah Muhammad terhadap perkara yang gaib, artinya wahyu, ya, dan tidaklah Muhammad itu terhadap wahyu itu pelit, kikir. Maknanya apa? Dan tidaklah Muhammad terhadap wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu enggak ada yang disampaikan. Disimpan karena pelit, ya kan? Karena kikir, ayat ini enggak disampaikan kepada umatnya. Tidak. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Tidak, dia tidak kikir, enggak pelit dia untuk wahyu. Semua yang Allah Subhanahu wa taala terangkan kepada Nabi sudah diterangkan kepada umatnya. Perkara yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga, baik yang kecil maupun yang besar, sudah diterangkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, perkara besar yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam neraka sudah diterangkan semuanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang besar maupun yang kecil. Ya, wa hadza dinuhu. Inilah dinnya Muhammad, ya. La khaira illa haddara, la khaira illa dalla ummata alaihi. Inilah dinnya Nabi Muhammad. Tidak ada kebaikan kecuali pasti sudah diberitahukan kepada umatnya. Wala syarra illa haddaraha minhu. Dan tidak ada keburukan pasti sudah diingatkan kepada umatnya. Wal khairu alladzi dalla alaihi at-tauhidu wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardahu. Dan kebaikan yang diterangkan kepada umatnya adalah tauhid dan segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yuhibbuhu, dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti sudah diterangkan semuanya, ya. Tauhid sudah diterangkan, segala sesuatu yang diridhoi juga sudah diterangkan, segala sesuatu yang dicintai juga sudah diterangkan. Ya. Wasyarru, dan keburukan alladzi haddarah minhu. Sedangkan keburukan yang diperingatkan oleh Nabi kepada umatnya adalah apa? Asyirku, ya, wa jami'u ma yakrahuhu wa ya'bahu, dan segala kesyirikan dan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala pasti semua sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal kecil saja yang bisa masukkan ke dalam surga pasti sudah dibilang sama Nabi. Kalimatani khafifatani ala lisani saqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kan begitu ya? Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai Ar-Rahman,
subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ya kan? Sudah dijelaskan ini ya baca ini bisa memberatkan timbangan ini, ya kan? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini baca ini akan memberatkan timbangan. Sudah diajarkan sama Nabi, ya kan? Sepele cuma mengucapkan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Sepele, ringan. Ya kan? Sepele, ringan. Ya, sudah diajarkan sama Nabi. Kenapa? Karena akan bisa memberatkan timbangan di surga nanti, ya kan? La an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar ahabbu ilayya mimma talat alaihi asyamsu. Kalau saya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Karena itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sudah Nabi terangkan, ya kan? Sudah Nabi terangkan, ya. Apa baca apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Baca ini. Ya, ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Baca ini, sudah diterangkan, ya kan? Rakaatani minal fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sudah diterangkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang besar sudah pasti diterangkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Nah, ketika khutbah khutbah wada, ya, di Arafah, Nabi SAW menerangkan beberapa syariat Islam, ya, syariat Islam sebagai penutupan, ya, syariat Nabi SAW, ya. Kita itu haji terakhir, ya, haji terakhir. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, ya kan, innakum tus'aluna anni wa antum ma taqulun. Kelak kalian akan ditanya tentang aku, kata Nabi SAW. Kelak kalian akan ditanya tentang aku, kata Nabi SAW. Wa antum qailun, wa ma antum qailun. Terus apa yang akan kalian jawab? Nanti kalau kalian ditanya sama Allah tentang aku. Para sahabat menjawab, nashhadu, ya, nashhadu anna qad balagta wa nassahta wa addaital amanah. Ya. Sungguh kami bersumpah engkau telah menyampaikan risalah, engkau telah menasihatkan tentang risalah, dan engkau telah mengajarkan risalah tersebut. Maka kemudian Nabi mengangkat tangannya, Allahumma syhad hal balagh, Allahumma syhad hal balagh. Ya Allah, persaksikan ya Allah, saya sudah menyampaikan ya Allah. Ya Allah, persaksikan ya Allah, saya sudah menyampaikan ya Allah. Ya. Jadi saksi semua nanti tentang apa yang dibawa oleh Nabi. Ya. Kita semua ditanya tentang benarkah Nabi Muhammad sudah datang kepada kalian, ngajarin ini, ngajarin ini, ngajarin ini, ngajarin ini, ngajarin ini. Sudah diajarin, sudah diamalin? Belum, ya. Ya ini bagiannya. Nanti ditanya itu, sudah disampaikan? Sudah datang Nabi Muhammad? Sudah diajarin? Sudah dilaksanakan? Belum, ya itu bagian. Ya. Adil, Allah adil. Gak tanya umatnya yang ditanya, Nabi ditanya, ya kan? Nabi ditanya. Umat-umat terdahulu juga begitu. Sudah datang Rasul kepada kalian, sudah, ya kan? Sudah disampaikan risalah kami, Allah sudah. Menjawab enggak, menjawab sudah, nanti nabinya ditanya. Ya, kamu betul sudah menyampaikan kepada umatmu? Betul. Sudah ya Allah. Saksimu siapa? Ya. Subhanallah, ya, ketat ini. Nabi ketat, enggak segampang kita. Kalau kita ditanya, sudah selesai kan begitu kan. Tapi nabinya ini, kamu sudah sampaikan? Sudah. Saksimu siapa? Adil, Allah Maha Adil, ya. Allah Maha Adil, ya. Saksimu siapa? Nabi, semua Nabi bilang apa? Saksi saya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ya. Saksi saya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terus kenapa umatnya Nabi Muhammad yang datang belakangan tapi jadi saksi umat yang sudah terlebih dahulu? Kok bisa? Ya kan? Umatnya sendiri ingkar. Ya. Umatnya Nabi Muhammad itu datang belakangan, tapi umatnya yang ini jadi saksinya umatnya Nabi Muhammad. Subhanallah. Bahkan nabinya, siapa yang jadi saksi? Umatnya Muhammad. Nah, ketika umatnya Nabi Muhammad ditanya, sudah datang Rasul? Sudah. Dan Rasul sudah menyampaikan dan mereka sudah bersaksi, ya kan?
sudah sampaikan, berarti nabi-nabi yang lain pasti sudah. Paham maksudnya? Kalau Nabi Muhammad sudah menyampaikan, ya, dan sudah mendapatkan saksi dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Sudah menyampaikan, berarti nabi-nabi yang lain pasti sudah. Itu hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah ya. Sudah berapa itu kelebihan Nabi itu ya? Sudah banyak ya. Itu kelebihan Nabi. Umatnya pun demikian. Kalau umatnya Nabi sudah pernah disampaikan risalah, berarti umatnya Nabi yang lain pasti sudah menerima risalah. Ya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatslu 'alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Ya kan? Ayatnya ya. Sering dibaca sama Ustaz Haji Rafi'i. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam. Wah, digiring orang-orang kafir nanti, digiring. Sampai nanti dibuka pintu neraka itu, alam ya'tikum rasulun minkum, alam ya'tikum rasulun minkum. Sudah datang rasul pada kalian? Ya kan? Yatslu 'alaikum ayati rabbikum, membacakan ayat-ayat, membacakan ayat-ayat dari Rabb kalian, wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan mengingatkan tentang hari kiamat ini. Sudah? Qalu bala. Sudah. Sudah. Walakin haqqat kalimatul adabi 'alal kafir. Tapi orang kafir tetap dapat adab. Sudah. Pastinya dapat adab. Paham ini? Nah, ini maksud Nabi tidak kikir. Kalau bacaan yang pertama bidhonin. Ya. Kalau tidak kikir. Ya. Jadi Nabi menyampaikan semua. Bahkan Nabi SAW mengatakan bahwa ittaqun nar walau bisyikit tamroh. Ya. Takutlah kalian meskipun hanya sekedar separuh kurma saja. Takutlah neraka meskipun hanya dengan separuh kurma saja. Sahabat dulu, kok bisa Nabi SAW mengatakan demikian? Karena para sahabat dulu untuk infak satu kurma saja nggak sanggup. Ini pelajaran ya. Pelajaran penting bagi kita ya. Para sahabat ya, itu infak satu korma saja nggak bisa. Makanya Nabi bilang apa? Ittaqun nar walau bisyikki tamroh. Infaklah kalian, takutlah kalian dengan neraka meskipun hanya separuh biji kurma. Separuh saja, nggak apa-apa. Kalian infakkan demi menjaga diri kalian dari api neraka. Kenapa? Satu kurma mereka nggak punya. Makanan nggak ada. Ya, itu sahabat itu. Nabi SAW buatkan tempat khusus di belakang di belakang kiblat. Di kiblat sebelah sananya, di belakang kiblatnya sini dikasih sor-soran begini, ya, kasih sor-soran begini. Itu tempat sahabat-sahabat yang nggak punya kerjaan, nggak punya rumah, nggak bisa makan. Namanya ahlu suffah. Nah, termasuk Abu Hurairah, ahlu suffah. Ya, Abu Hurairah itu sampai jalan dari sini ke situ aja nggak sanggup, pingsan. Ya, setengah sadar, sampai kepalanya keinjak oleh orang. Kenapa? Karena nggak ada yang dimakan. Para sahabat ini nggak ada yang dimakan. Sampai Nabi itu pulang dari perang apa begitu ya? Perang Tabuk atau perang apa gitu, dapat tawanan. Fatimah datang, ya Rasulullah, saya minta pembantu untuk di rumah, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Kan engkau dapat tawanan banyak, ya. Saya minta satu buat pembantu di rumah ya Rasulullah, ya. Rasulullah bilang apa? Enggak. Ini saya mau saya jual, uangnya saya kasihkan kepada ahlu suffah, kata Nabi. Subhanallah, ya. Itu setengah kurma. Kita mampu beli satu biji kurma? Mampu enggak? Sekilo mampu enggak? Mampu sekilo ya. 2 kilo mampu ya. Kalau nggak keluar infaknya gimana coba? Paham maksudnya ya? Yang nggak punya apa-apa saja, keluarin meskipun cuma separuh biji kurma. Apalagi kita yang bisa beli kurma 1 kilo, bahkan kurmanya yang mahal. Kurmanya yang mahal. Kurmanya Nabi yang beliau makan ini, itu namanya dukko namanya. Itu yang sudah kering itu loh. Warnanya sudah menguning, sudah keras, itu yang dimakan sama Nabi kurmanya.
Kurma ajwa itu jarang-jarang Nabi. Ya, jarang-jarang. Ya. Nah, kalau kita apa? Gimana kurmanya kan? Mana mau kurma seperti itu, ya kan? Nggak mau. Nggak mau, ya kan? Ya, ya. Suruh melihat kurma saya apa? Mesir ya. Lu apa-apa ya kan? Atau palm sweet ya kan? Subhanallah. Itu Nabi SAW. Ya. Jadi maknanya begitu ya. Jadi semua yang besar maupun yang kecil. Ya. Apalagi banyak ya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa halaltu halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah qala na'am. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa menurut pendapat Anda kalau saya ini salat 5 waktu, saya ini puasa Ramadan, saya halalkan apa yang dihalalkan, saya haramkan apa yang diharamkan, walam azid ala dzalika, dan saya enggak nambahi apa-apa lagi, cuman itu tok yang saya bisa. Paham sih? Cuman itu tok yang saya bisa. Saya bisa salat 5 waktu, saya bisa puasa Ramadan, yang halal saya halalkan, yang haram saya haramkan, dan saya enggak sanggup baca yang lain, nambah yang lain saya enggak sanggup. Maksudnya enggak tambah qiyamul lail 11 rakaat, enggak ditambah ini, enggak tambah ini, meskipun itu sangat dianjurkan untuk menyempurnakan yang wajib-wajib, ya kan? Tapi orang ini enggak bisa, enggak sanggup. Beliau, walam azid, dan saya enggak bisa nambahin. Adkhulul jannah, apakah saya akan masuk surga? Qala na'am, masuk surga kamu. Wis pokok bajeng, puasa, saya haram, saya halal, wis. Insyaallah masuk surga. Wis macam. Wis macam. Saya halal ya halal, saya haram ya haram. Wis dek ya baik. Saya haram apa haram, saya halal apa halal, ya kan? Salat 5 waktu sama puasa Ramadan selesai, insyaallah masuk surga. Kalau tambahi yang sunnah lebih, maksudnya begitu, ya kan? Tambah yang sunnah lebih, ya. Lebih tambah, ya kan? Surganya tambah, ya kan? Namanya surga mi'atu darajat, ada 100 tingkatan lebih, ya kan? 100 tingkatan derajat surga itu. Ini. Komando hotel, ya. Komando hotel, Bang. Hotel tak beda saya bintang tung, ya kan? Bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5, ya. 6 petok ya. Petok ya kan? Hah? Bintang 7 ya kan? Nyelo cetak bintang 7 ya kan? Nyelo cetak bintang 7 ya. Obat lambung ya. Setia ada ya. Bintang 7 ada setia ada. Fasilitasnya beda-beda. Bintang 1 beda. Kipas angin ada ya kan? Bintang 2 kipas angin toh ya kan? Wes pokoknya sesuai dengan ininya. Paham ini? Itu kalau kemudian bidhanin. Kalau kemudian bidhanin, ya, bidhanin ya kan? Bidhanin, ya. What? Tok ada titiknya. Ya, yang ada titiknya itu loh ya. Tok yang enggak ada titiknya sama yang ini yang ada titiknya. Ya. Nah, kalau itu maknanya tertuduh. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, maka tidaklah Muhammad itu saudaramu itu tertuduh dalam menyampaikan risalah. Tertuduh apa? Macam-macam tuduhan mereka kan? Ya enggak? Tuduhan mereka pada Nabi macam-macam, orang gila, syair, macam-macam. Nah, kalau pakai ayat itu tadi, kalau pakai qiraah yang tadi, maknanya dan tidaklah saudaramu Muhammad itu orang yang tertuduh. Buktinya apa? Kamu sudah bilang dia al-amin sejak pertama. Ya enggak? Nah, dua qiraah ini betul, ya. Secara makna juga betul, secara qiraah juga ada riwayatnya, ya kan? Jadi enggak apa-apa kalau umpama keliru, lidahnya keliru enggak apa-apa kali ini ya. Tapi nanti kalau apa namanya surat wala saufa yarda, pakai yang Allah di sini ya. Ya kan? Jangan pakai yang wala saufa yarda. Salah ya. Hati-hati ya. Walat dha. Jangan sampai walat dha. Salah ya. Nah, ini harus hati-hati, nanti bedanya jauh ya. Bedanya jauh ya. Sampai sini ya.
Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, ya. Itu maknanya kurang lebih begitu ya. Kurang lebih begitu. Saya dari kemarin-kemarin itu berhenti itu 34. Saya lihat yang paling bawah itu 34. Apa itu yang paling bawah itu? 11.34 ya? Hah? Duhur. Saya kira itu 34. Jadi saya setiap 34 berhenti. Alhamdulillah diingatkan sama Ustaz Hidayat. Sekarang berapa berarti? Hah? 37 ya? Ah, 37 ya. Makanya kurang terus ya kan? Kurang terus. Di HP 40. Baik, kita lanjutkan satu ayat lagi ya. Satu ayat lagi. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, ya. Artinya Mas Mat? Dan Al-Qur'an itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Nah. Ayat ini, dua ayat ini ya. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin sama wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Ini masuk bab menerangkan tentang Al-Qur'annya. Paham maksudnya? Ya. Masuk bab menerangkan tentang Al-Qur'annya. Kalau kemarin ya Rasulun Karim di quwwatin indadil arsy makin muta'in sama amin wa muta'in sama amin itu nerangkan tentang malaikat Jibril yang bawa Quran, ya kan? Wa ma sahibukum bimajnun, nerangkan tentang Nabi Muhammad yang nerima Al-Qur'an. Nah, sekarang yang diterangkan Al-Qur'annya sendiri. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Ngerti ya? Subhanallah ya. Ini kalau ditadabburi sudah komplit ini. Nah, malaikat Jibrilnya diterangkan sama Allah, ya kan? Nabi Muhammad yang nerima Al-Qur'an diterangkan sama Allah, Al-Qur'annya sekarang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diterangkan Allah Subhanahu wa taala? Al-Qur'annya ya, wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, ya. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, ya. Dan tidaklah Al-Qur'an itu adalah perkataan syaitan yang terkutuk. Ini menerangkan tentang Al-Qur'an ya. Kenapa begini? Kenapa ayat ini kok diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya? Jadi begini. Kenapa ayat ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam surat Al-Masad. Tahu surat Al-Masad? Surat Al-Masad. Enggak tahu? Masad, enggak tahu? Hah? Surat Al-Masad. Hah? Apa? Tabat yada abi lahabin wa tab ma. Terus? 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 Masad. Belum mim masad. Ngerti ya? Ini nama lain. Makanya saya pakai nama lain biar bingung. Bingung ya kan? Itu Ummu Jamil namanya, istrinya Abu Lahab kan, Ummu Jamil namanya. Ummu Jamil itu bilang begini sama Nabi SAW ketika Nabi nggak turun wahyu. Lama nggak turun wahyu, ya berapa hari nggak turun wahyu. Ummu Jamil bilang sama Nabi SAW, wahai Muhammad, itu mana itu jin yang nemui kamu itu mana? Kok saya nggak lihat jin yang nemui kamu selama ini berapa hari ini mana? Paham maksudnya? Jadi Ummu Jamil sudah bilang apa? Wahai Muhammad, mana itu jin yang sama kamu itu? Ya? Kok saya berapa hari ini nggak lihat jin kamu itu mana? Ya, paham maksudnya? Berhenti sama beberapa hari barulah turun wadduha, ya wadduha, pakai wadduha apa wadduha jangan sampai keliru ya, wadduha, ya kan, turun surat itu. Jadi mereka melihat Jibril itu dipikirnya itu setannya Muhammad, itu jinnya Muhammad yang ngomong sama Muhammad, sehingga kemudian apa yang disampaikan oleh Muhammad itu yang disampaikan oleh jin. Paham ya? Ngerti enggak? Makanya Allah terangkan keutamaan Jibril. Aman jadi kuwatin indadil arsy makin. Kuat Jibril nih. Kenapa? Setan enggak mungkin bisa ngambil Quran, setan enggak mungkin bisa mencuri dengar Quran. Sudah dijamin. Kenapa? Mereka nuduh itu omongannya Al-Quran, itu omongannya setannya Muhammad, jinnya Muhammad. Paham?
Maka terangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kekuatan Jibril supaya apa? Gak bisa jinnya itu ngambil itu, Jibril yang bawa. Ngerti nggak sih ya? Jibril yang bawa. Terbantahkan itu. Ya, nggak bisa itu. Nah, ini mereka menuduhnya begitu. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, dan tidaklah Muhammad itu menyampaikan Al-Qur'an itu adalah perkataannya jin. Enggak. Wa ma tanazzalat bihi syayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un innahum 'anis sam'i mu'azilin. Ya. Bukanlah yang turun bersama Muhammad itu adalah jin. Enggak, bukan jin. Ya, wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un, dan tidak patut jin itu bawa Al-Qur'an dan tidak akan mampu mereka bawa Al-Qur'an. Innahum 'anis sam'i lama'zulun. Sesungguhnya mereka itu enggak bisa nyuri dengar. Enggak bisa nyuri dengar Al-Qur'an, enggak bisa jin itu. Enggak bisa. Nyuri dengar Al-Qur'an enggak bisa. Wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada malaikat Jibril itu enggak bisa dicuri sama setan, sama jin, enggak bisa. Nah, mereka nuduhnya Muhammad menerangkan jin yang kembali ke yang menemui Nabi itu Jibril itu. Memang semua manusia ada jinnya masing-masing, ya kan? Wa ma minkum min ahadin illa qad wukila bihi qarinuhu minal jinni wa minal malaika. Tidak ada seorang pun di antara kalian, pasti kalian punya qarin, punya teman sebelah. Teman sebelah, ya. Sebelahnya siapa? Qarinuhu minal jinni wal malaika. Temannya apa? Satu dari jin, satu dari malaikat. Ya, qalu wa iyyaka ya Rasulullah. Mereka menjawab, termasuk engkau ya Rasulullah? Iya, kata Rasulullah. Saya juga ada jinnya. Saya juga ada qarinnya. Beliau mengatakan demikian. Iya. Demikian mengatakan. Illa annallaha a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair. Kata Nabi sallam, ya. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Bilang, iya, saya iya, kata Nabi sallam. Ada jinnya, ada malaikatnya. Iya. Tapi jinnya sudah dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia masuk Islam dan dia tidaklah memerintahkan kepadaku kecuali memerintahkan yang baik. Maksudnya itu qorinya Nabi. Paham maksudnya? Itu qorinya Nabi, itu jinnya Nabi yang itu jinnya Nabi. Jadi jin sama malaikat yang ada di sisi Nabi semuanya baik-baik semua. Semua baik-baik semua. Nah, kalau jinnya manusia sama ini, yang satu malaikat memang menyuruh kepada baikan, yang satu menyuruh kepada keburukan. Memang itu tugasnya. Apa faedahnya, Ustaz? Untuk menguji kita. Paham? Untuk menguji kita. Makanya ada setan yang terus godain, ada malaikat yang terus ngasih nasihat, kan begitu kan? Terus ini, ya. Ini manusia begini terus-terusan. Kemas saya benyak menang sabar ya. Saya benyak menang sabar ya. Saya jinnya apa saya malaikatnya saya menang ya. Saya banyak menang. Insya Allah ya. Mudah-mudahan yang banyak menang malaikatnya ya kalau bisa ya. Jangan sampai ini menang terus ya. Itu manusia, kita semua. Umar bin Khattab juga digoda sama setan, tapi setannya lari sebelum goda Umar. Malakiyaka syaitonu qattun salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik. Ya. Umar itu begitu, ya. Malakiyaka syaitonu qatt, tidaklah syaitan itu ketemu kamu sama kamu wahai Umar, salikan fajjan, dalam suatu lorong, illa salaka fajjan ghaira fajjik, kecuali dia pasti akan menempuh lorong yang lain. Ya. Kalau papasan sama Umar di satu lorong, pastilah dia akan lari mencari lorong lain supaya nggak ketemu sama Umar bin Khattab. Hah? Caranya ditakuti setan gimana? Apa? Caranya ditakuti setan. Ditakuti? Ditakuti sama setan. Ditakuti sama setan. Itu cara jin. Ya. Ini
Umar ini takuti sama setan. Jadi pada zamannya Umar ini ada orang kesurupan. Zamannya Umar ada orang kesurupan. Didatangi sama Umar. Dicengkewing bajunya. Cengkewing bajunya sama Umar. Umar bilang apa? Qaf wal Qur'anil Majid. Baca itu saja. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum mundhirum minhum. Terus dibaca itu, langsung dia keluar. Terus diancam sama Umar. Jangan pernah kembali lagi ke orang ini ya. Jangan pernah kembali lagi ke orang ini. Jinnya bilang apa? Iya, saya nggak akan kembali ke orang ini selama engkau masih hidup. Selama engkau masih hidup, saya nggak akan kembali ke orang ini. Begitu Umar meninggal, betul, begitu Umar meninggal, datang dia ke jin ke orang tadi itu, kesurupan orang itu. Kesurupan orang itu. Didatangi oleh sahabat ya, sama dengan Umar. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum mundhirum minhum. Agela jinnya. Jinnya agela. Macam apa banja? Jin. Bagus. Oh iya. Agela jinnya. Jinnya gelak. Lo mati. Macam apa banja? Macam apa banja? Subhanallah. Kenapa bisa beda? Suratnya sama, caranya sama. Kualitas imannya yang memang beda. Umar ya. Imannya paling mulia, paling mantap setelah Abu Bakar. Umar imannya paling mantap setelah Abu Bakar. Iya, yang paling mantap tetap imannya Abu Bakar. Karena derajatnya yang paling tinggi tetap Abu Bakar. Ya, Umar nomor 2. Ya, sudah Umar. Ya, begitu orang lain yang cengkeweng, gelak. Saya nggak mengeruqyah bang. Nah, kadang begitu memang. Ya. Nanti yang ngeruqyah jadi minder, jadi apa? Ya, macam surat Yasin, macam ayat kursi, macam kulhu. Ada reaksi apa-apa ya, malah agelaan. Waduh, engkau kalah anu dah, ambu. Kadang begitu, ya kan? Kadang begitu, ya. Tapi kalau antum biasanya kalau yakin, bacain aja terus. Kalau yakin ya, kadang-kadang. Nah, itu memang kalau dia terus-terusan masih kuat ya memang kualitas kita yang masih rendah ya kan. Makanya orang ruqyah itu enggak sembarangan, mestinya juga orang ruqyah itu ya ilmunya juga iya ya kan, ibadahnya juga iya. Memang kalau ruqyah enggak pernah ke masjid. Lo teman sholat jamaah itu masjid. Lo tahu ngaji Quran ya kan? Enggak pernah belajar Quran, bahasanya begitu ya kan? Enggak tahu ilmu ini, enggak pernah belajar ilmu ini. Ngeruqyah. La haula. Memang dua kemungkinan. Kemungkinannya memang dia dekat sama jin yang lain, yang jin yang lain itu yang membantu dia mengalahkan jin yang apa namanya? Yang ada di jinnya orang itu. Jadi kalau lihat orang nanti begitu saja lihat ininya. Dia baca, tapi orang itu bisa sembuh, ya kan? Jinnya bisa keluar. Dia baca ayat, tapi jinnya bisa keluar. Tapi lihat keseharian dia nggak pernah ke masjid. Tanda tanya besar, kan begitu ya? Tanda tanya besar. Berarti dia selama ini juga akrab dengan jin yang di sebelah kirinya itu tadi, iya kan? Nah itu yang bantu dia ngalahkan temennya juga sesama jin. Tapi kalau yang ruqyahnya memang ayatnya benar, yang dibaca benar, ayat-ayatnya sesuai dengan tuntunan Nabi, ya kan? Ibadahnya benar, insya Allah itu memang hak murni, memang Al-Quran yang sama keimanannya orang tersebut yang mengalahkan jin tersebut. Itu saja sebetulnya yang mudah untuk membedakan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Itu ya.
Allah taala alam. Ya, mudah-mudahan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Banyak-banyak baca ta'awudz ya, banyak-banyak baca ta'awudz. Mau baca Quran, baca ta'awudz. Kadang begini, antum kalau enggak pede, enggak baca ta'awudz, mau baca Quran, mau jadi imam umpama, enggak apa-apa juga baca ta'awudz karena banyak godaan setan ya. Ya. Kadang begitu, setan itu godanya begitu itu nanti. Khusus Al-Fatihah umpama. Jadi kalau kita belajar qiraah ini, belajar qiraah, tes surat Al-Fatihah, suruh baca ta'awudz terus. Kadang orang yang sudah ahli qiraah itu pernah salah baca Al-Fatihah. Pernah salah baca Al-Fatihah? Bisa salah. Antum yang sudah hafal ini, qul ya ayyuhal kafirun, baca qul ya ayyuhal kafirun, libalian, la a'budu ma ta'budun, la a'budu ma ta'budun, terus begitu, ya kan? Makanya baca ta'awudz yang banyak. Kalau mau baca apa-apa ta'awudz terus ya. Wallahu taala alam. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim dzam wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.